Hai guys, kamu kembali menonton channel liburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Akhir dunia sudah dekat, begitulah yang diyakini banyak orang. Sepertinya setiap beberapa bulan atau tahun, skenario akhir zaman selalu menjadi berita utama ya guys. Memang sih, ancaman besar manusia tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Antara perubahan iklim dan kemungkinan perang nuklir, manusia memiliki nasib buruknya tersendiri. Nah, sejarah menunjukkan bahwa prediksi kiamat ini telah terjadi selama berabad-abad lamanya loh. Tapi, prediksi kiamat ini selalu meleset dan tidak terjadi. Apa aja? Kita simak di video berikut ini ya. Sebelum kita mulai di urutan pertama, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, langit hitam di New England. Dark Day of 1780 menjadi peristiwa pagi hari yang sangat tidak menyenangkan di New England. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 pada tanggal 19 Mei 1780. Dikutip History, para petani terganggu dengan gumpalan awan berwarna karat yang menghalangi matahari. Langit meredup, dan New England menjadi gelap. Bahkan saat makan siang, orang harus menggunakan lilin. Hal ini tentunya menjadi hal yang menakutkan saat itu. Dilansir laman BBC, penjelasan yang paling diterima adalah kebakaran hutan. Ini didukung oleh bukti cincin bekas kebakaran di batang pohon New England yang berasal dari periode itu. Dua, datangnya Komet Halley. Tidak peduli di era apa seseorang hidup, skenario hari kiamat akan selalu datang untuk membuat panik. Pada awal abad ke-20 misalnya, banyak orang sangat khawatir jika komet Halley akan berputar kembali pada tahun 1910. Kenapa? Pasalnya, sebagaimana yang dijelaskan The Guardian, Observatorium Yerkes telah mendeteksi zat beracun bernama cyanogen di ekor komet Halley. Seorang astronom Prancis bernama Camille Flammarion memperingatkan penduduk bahwa jika racun gas ini melewati bumi pada tanggal 19 Mei, maka semua kehidupan akan berakhir. Untunglah sampai saat ini kita masih hidup ya. Tiga, fenomena penyelarasan antar planet. Setiap 179 tahun, semua planet di Bima Sakti berbaris di satu sisi matahari. Sayangnya, pada tahun 1974, astronom Stephen Plogiman dan astrofisikawan John Gribbin mengejutkan publik dengan publisnya buku terlaris mereka, The Jupiter Effect. Mereka mengatakan bahwa penyelarasan antar planet pada tanggal 10 Maret 1982 akan menyebabkan banjir besar, gempa bumi, gelombang pasang, dan bencana alam lainnya. Di buku ini juga diprediksi bahwa ketika efek Jupiter tiba, maka gempa bumi besar di sepanjang patahan San Andreas akan meluluhlantahkan Los Angeles. Tapi, hal ini tentunya tidak terjadi. 4. Y2K yang ditakuti. Pada tahun 1999 lalu, istilah Y2K membawa kenangan yang mencekam bagi mereka yang merasakannya guys. Pemrograman awal memasukkan tanggal ke dalam sistem komputer hanya menggunakan 2 digit terakhir, yaitu IE 66, 84, dan sebagainya. Jadi, bug Y2K dianggap dapat menyebabkan masalah bagi industri seperti bank, maskapai penerbangan, dan pembangkit listrik yang bergantung pada pemrograman dengan tanggal yang akurat. Amerika Serikat menghabiskan jutaan dolar untuk memperbaiki semua perangkat lunak. Tapi kecemasan Millennium Bug semakin parah. Beberapa orang mengira bahwa semua komputer akan rusak. Beberapa yang lainnya pun khawatir rudal nuklir akan diluncurkan. Tapi kamu tahu kan apa yang terjadi? Large Hadron Collider. Pada tahun 2008, dunia diancam oleh akselerator partikel raksasa senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 86 triliun rupiah di Geneva yang dijuluki Large Hadron Collider.
Awalnya LHC ini dirancang untuk menghancurkan proton dan menciptakan efek samping ledakan besar demi studi ilmiah, yang sejujurnya adalah semacam eksperimen sains. Masyarakat pun dibuat gusar oleh teori ketika LHC diaktifkan pada tanggal 10 September. Itu akan menghasilkan lubang hitam yang berkembang tidak terbatas, yang kemudian akan melahap alam semesta. Tapi lagi-lagi teori ini terbukti tidak nyata ya. Isu kiamat Harold Camping. Camping pertama kali menyebarkan pesan ini di tahun 1988, hadir kembali di tahun 1994, 2009, dan bahkan melakukannya kembali di tahun 2011. Camping pun dianggap memanfaatkan ketakutan orang. Dia menghasilkan banyak uang karena banyak orang yang menyumbangkan tabungan mereka untuk mendukung perjuangannya. Bahkan ada seorang pengikut yang bangkrut akibat menyumbangkan uang kepadanya. Namun setelah 2 prediksi yang gagal di tahun 2011, organisasi Camping mulai padam. Pada 2013, ia meninggal karena terjatuh pada usia 92 tahun. 7. Kegemparan kalender Maya di tahun 2012. Kalau saat itu kamu masih sekolah, pasti kamu akan merasakan ketakutan yang sama dengan yang dirasakan banyak orang. Peristiwa ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kamu. Ya, kalender Maya yang berakhir pada tahun 2012. Tapi kebanyakan orang beranggapan bahwa ini adalah akhir dunia juga guys. Seperti yang dijelaskan NASA, kalender Maya sebenarnya tidak pernah membuat ramalan tentang akhir dunia. Lebih lanjut, kalender ini menempatkan tanggal 21 Desember 2012 bukan sebagai tanggal kepunahan, melainkan periode kelahiran kembali sebelum siklus berikutnya dapat dimulai. Wah, ketipu juga kita dengan info hoax ya. Delapan, asteroid yang akan menabrak bumi tahun 2015. Pada tahun 2015, muncul peramal baru bernama Evren Rodriguez di YouTube. Rodriguez mengaku memiliki penglihatan di mana asteroid akan menghantam Puerto Rico pada pukul 2 dini hari, pada tanggal yang tidak ditentukan di tahun itu. Memicu gempa bumi besar yang akan menghancurkan Amerika. Itu dia yang disebutkan sebagai dampaknya. Cukup banyak sih orang yang bersemangat tentang akhir dunia yang diprediksi Rodriguez ini. Akan tetapi, NASA meyakinkan bahwa itu hanyalah omong kosong semata. Seperti yang mereka tunjukkan, tidak ada bukti ilmiah tentang asteroid yang mengancam bumi. Dan kemungkinan asteroid mungkin akan menghantam bumi di abad berikutnya. Dan itu hanya kemungkinan sebesar 0,01% saja guys. Nah guys, itu dia 8 prediksi kiamat yang ternyata gak terjadi. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.